Mari cermati baik-baik pelangi ini. Berapa banyak warna yang bisa kamu lihat? Sepertinya kebanyakan akan menjawab 7. Pertama ada warna merah dan jingga. Kemudian kuning, hijau, dan biru. Dan yang terakhir, nila dan ungu. Tapi aku perlu memberitahu bahwa sebenarnya pelangi nggak terdiri dari 7 warna. Jumlah yang benar adalah tak terhingga. Mata kita nggak bisa melihat semuanya, cuma 7 warna utama saja. Cara otak kita menafsirkan warna menjadi salah satu misteri ilmiah yang paling menarik. Jadi, bagaimana kalau kita membahas lebih dalam tentang sains di balik itu semua? Pelangi merupakan contoh yang bagus, tapi untuk memahami bagaimana pelangi terbentuk, kita harus membicarakan matahari. Lebih tepatnya, kita harus membahas tentang cahaya dan panjang gelombang. Berkat Isaac Newton, orang-orang memahami bahwa cahaya putih memuat semua panjang gelombang spektrum warna. Biarkan cahaya putih melewati sebongkah kaca, dan kamu akan mendapatkan pelangi yang dibiaskan di sisi lainnya. Ya, sangat mirip dengan sampul album Pink Floyd yang terkenal. Jika ingin mencoba hal serupa di rumah, inilah yang bisa kamu lakukan. Ambil segelas air dan letakkan cermin di dalamnya. Sekarang, ambil senter dan arahkan ke cermin secara diagonal. Cahaya putih dari senter akan mengenai cermin, dibiaskan dan menyebar menjadi 7 warna pelangi. Jika melihat ke langit-langit, kemungkinan besar kamu akan melihat pelangi yang baru saja terbentuk di sana. Eksperimen Isaac Newton membuktikan bahwa warna hanyalah sebuah panjang gelombang radiasi elektromagnetik. Apa ini malah semakin membingungkan alih-alih memperjelasnya? Penjelasan kompleks ini mungkin terdengar memusingkan, tapi konsepnya sebenarnya cukup sederhana. Misalnya, gelombang radio adalah contoh lain dari radiasi elektromagnetik. Sinar X tentu saja juga termasuk contohnya. Hanya saja, mata kita nggak bisa melihat panjang gelombang dari fenomena ini. Bayangkan, kalau kamu bisa melihat berita radio yang melintas ketika sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan. Memang lebih baik kita nggak usah bisa melihat semua itu sih. Meskipun begitu, mata kita bisa mengartikan panjang gelombang dari warna. Sebagai contoh, ungu punya panjang gelombang terkecil, yaitu sekitar 380 nanometer. Dan merah memiliki panjang gelombang paling besar di antara semuanya, yaitu hingga 740 nanometer. Akan tetapi, kalau sesederhana itu berarti ilusi optik gak akan ada. Mata mempermainkan kita dan membuat kita melihat sesuatu secara berbeda dari kenyataannya. Kita semua ingat kehebohan gaun biru versus gaun putih, bukan? Lihatlah gambar ini. Tampak seperti ada kotak yang bergerak dan berubah warna, bukan? Warna apa yang kamu lihat? Abu-abu? Lalu merah muda? Kelihatannya memang begitu. Tapi kenyataannya, kotak itu nggak berubah warna sama sekali. Pencipta ilusi ini adalah psikolog sekaligus seniman Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, yang kita lihat sebagai warna yang berbeda adalah otak kita yang mencoba memprediksi warna kotak tersebut dalam kaitannya dengan sekelilingnya. Mari kita tinjau sejenak beberapa anatomi mata. Di bagian belakang mata, di dalam retina, terdapat sel fotoreseptor khusus yang disebut sel kerucut. Sel-sel kerucut inilah yang menyerap foton, yaitu unit cahaya yang sangat kecil. Proses ini membantu kita melihat sesuatu karena sel kerucut mengirimkan impuls listrik ke saraf optik, yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf kita. Itu loh, jaringan neuron mirip laba-laba yang berkomunikasi satu sama lain secara elektrik dan membuat kita manusia hidup, bernapas, dan berpikir. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa jumlah warna dalam spektrum warna nggak terhingga, bukan? Tapi jumlah sel kerucut manusia terbatas untuk bisa melihat semua warna yang unik itu. Kita melihat warna hanya dengan bantuan 3 jenis sel kerucut yang berbeda. Begini cara kerjanya. Setiap jenis sel kerucut bertanggung jawab untuk menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Seperti 3 bersaudara yang memutuskan untuk bekerja sama, masing-masing bertanggung jawab atas fungsi penglihatannya sendiri. Satu jenis sel kerucut bertanggung jawab atas panjang gelombang yang lebih panjang dan dikenal sebagai L. Kerucut ini sensitif terhadap warna-warna kemerahan pada spektrum, termasuk kuning, sedikit hijau, dan gak ada warna biru sama sekali. Ini berarti kalau kamu berada di hutan dan melihat seekor makau, kerucut L akan membantumu melihat sebagian besar burung tersebut, tapi perlu sedikit bantuan dari saudaranya, S. S adalah jenis sel kerucut yang peka terhadap panjang gelombang lebih pendek, yaitu bagian spektrum yang berwarna kebiruan. Bersama dengan M,
jenis sel kerucut ketiga, mata dan otak akan bisa melihat semua warna makau. Beberapa orang terlahir tanpa ketiga sel kerucut itu disebut buta warna. Buta warna yang paling umum adalah ketidakmampuan untuk membedakan warna merah dengan hijau. Tapi ada juga orang yang terlahir tanpa kemampuan untuk membedakan warna-warna dari sel kerucut biru kuning. Perhatikan gambar ini. Apakah ada sesuatu di dalam lingkaran bertitik-titik ini? Kalau bisa membaca angka 74, berarti kamu memiliki ketiga jenis sel kerucut tersebut. Tapi kadang mata dan otak kita menjadi bingung. Meskipun otak bagaikan mesin berteknologi sangat canggih, beberapa sinyal saling bertautan dan hal ini menciptakan ketimpangan. Ada semacam celah. Para ahli saraf mengatakan bahwa 40% dari otak kita berperan dalam penglihatan. Jadi, saat kamu melihat sesuatu seperti bola pantai yang memantul di sini, sinyal dikirim ke lebih dari 30 area di otakmu. Setiap area bertanggung jawab untuk memproses hal yang berbeda. Warna hanyalah salah satunya. Kamu juga harus bisa mendeteksi gerakan dan bentuk. Tapi itu bahasan untuk video yang lain. Kebanyakan persepsi kita tentang warna berkaitan dengan ingatan. Mari kita ulangi sedikit. Otak kita seperti mesin berteknologi sangat canggih. Cek. Otak kita berfungsi sebagai database tempat kita menyimpan ingatan dan berbagai entry seperti warna pisang adalah kuning. Cek. Cek. Kenapa aku menjelaskan ini semua? Karena biasanya kita melihat sesuatu dalam pencahayaan yang berbeda. Sebagai contoh, lihatlah gambar pisang yang diambil di studio ini. Sekarang, lihatlah pisang ini saat senja ketika pencahayaan redup. Warna pisang berubah, tapi kita melihatnya sebagai kuning karena ingat bahwa warna pisang adalah kuning. Pencahayaan mungkin jadi alasan kenapa sebagian orang melihat gaun terkenal itu berwarna putih dan sebagian lagi melihatnya berwarna biru. Yuk kita simak sains di baliknya. Pascal Wallace, seorang ahli saraf di New York University, melakukan survei daring dengan 13.000 orang yang mencoba memecahkan misteri gaun putih biru. Dan dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan antara dua kelompok orang tersebut berhubungan dengan waktu mereka tidur dan bangun. Orang-orang yang suka tidur larut malam dan bangun siang lebih cenderung melihat gaun itu berwarna hitam dan biru. Sementara, mereka yang suka bangun pagi cenderung melihat gaun itu berwarna putih dan emas. Mungkin kamu bertanya, kenapa hal ini bisa berkaitan? Mereka yang bangun pagi adalah orang-orang yang lebih banyak beraktivitas di siang hari dibanding mereka yang tidur larut malam. Jadi, ketika melihat foto yang kurang cahaya itu, mereka melihatnya dengan cara yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Dalam hal ini, mereka terbiasa melihat benda-benda yang diterangi cahaya matahari. Jadi, mereka berasumsi bahwa itulah yang menyinari gaun tersebut. Sebagai hasilnya, mereka menafsirkan gaun itu berwarna putih dan emas. Hal yang sama terjadi pada mereka yang melihatnya sebagai warna biru dan hitam. Perbedaan utamanya adalah bahwa orang-orang ini terbiasa dengan cahaya buatan, karena sebagian besar waktu terjaga mereka terjadi pada malam hari. Luar biasa ya? Hari ini kita membahas banyak konsep yang rumit. Tapi apakah itu menjelaskan kenapa sebuah apel seringkali berwarna merah dan jeruk berwarna oranye? Nah, kalau kamu melihat apel berwarna merah atau anggur berwarna ungu, itu karena warna tersebut adalah satu-satunya warna yang dipantulkan oleh objek tersebut. Prosesnya seperti ini. Cahaya putih yang mengandung semua warna mengenai sebuah apel. Apel menyerap semua panjang gelombang warna, kecuali warna merah. Bisa dikatakan, apel menolak warna merah. Apel memantulkannya keluar, dan itulah yang dilihat oleh mata kita. Keren ya?